Kabar ini, kabar, terkabar. Tapi ini pertanyaan selanjutnya ini pertama dan terakhir tentang Jokowi. Kenapa? Abu Bakar Ba'asyir datang ke rumah Pak Jokowi tuh, menurut lo gimana? Walaupun dia bilang, wah saya kaget datangi, tapi menurut gue sih masa bertamu kaget. Abu Bakar Ba'asyir sudah mengucapkan janji setia pada Merah Putih. Nggak, maksud gue gini pertanyaannya, ini lagi mainin apa Pak Jokowi nih? Ya, Pak Jokowi dalam kecemasan dia hari-hari ini, dia memerlukan semacam backup kultural, kira-kira begitu. Kalau backup politik udah gak punya dia kan. Nah, Pak Abu Bakar Ba'asyir tentu backup kultural dari kekuatan masyarakat sipil Muslim, Islam itu aja kan. Dia mereka satu RT kok di situ kan, di Solo kan. Pesennya tuh emang berpihak pada Islam kalau nggak salah ya, boleh. Gitu tuh. Siapa yang berpesan Abu Bakar Ba'asyir ke Pak Jokowi? Ya, pasti dong, kan berpihak pada Islam artinya berpihak pada nilai-nilai keislaman, keadilan, kesejahteraan, kejujuran itu kan. Ya, jadi, maksud gue ini skenario apa ini? Gak ada skenario di situ, itu cuman ya hobi kecil buat terima tamu karena nggak ada lagi tamu yang datang ke situ. Lah diatur supaya kan kita mesti baca itu between the line kan gitu. Sebelum berlanjut pertanyaan-pertanyaan aneh. Ya itu tadi kata Rocky ya, ketika ditanya soal Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ke rumah Pak Jokowi bersilaturahmi ya. Hobi kecil. Lagi sepi tamu, kacau ya. Emang kalau Rocky ngomong soal Pak Jokowi itu kagak ada bagusnya Pak Jokowi di mata dia itu. Kagak ada bagusnya. Kagak ada prestasinya kalau buat Rocky. Selalu saja menyudutkan Pak Jokowi ya dalam hal apapun. Kagak ada bagusnya. Tapi ya itulah ya. Ya Rocky sih memang pintar ya. Orangnya pintar. Pandai merangkai kata. Tapi yang gue bingung itu ya. Di otaknya tuh penuh dengan kata dungu dan bajingan. Jadi keluar dari mulutnya itu ya kata dungu ya bajingan. Ketika kalah debat jadi cabut. Keluar. Udah keluar besoknya klarifikasi bahwasannya tuh acara apa tuh kagak bagus apa gimana kalau kata dia tuh. Ya itulah ya, orang kalau kalah debat nggak mau menerima pendapat orang lain ya yang mau diterima oleh pendapatnya tuh ya pendapat dia diri sendiri. Ya kalau buat kita masyarakat biasa sih kagak bagus. Justru orang kalau dinasehatin tuh apa harusnya ya paham lah ya, ngerti, nunduk. Bahasanya tuh kalau ada orang biasa menasehati orang pintar, itu bisa jadi itu sebuah ilmu yang kagak diduga-duga. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya ya. Kalau ada orang yang ya pengetahuannya kurang dikasih tahu orang yang pengetahuannya lebih banyak, ya kita harus juga terima lah ya. Namanya kan pendapat. Belum tentu kebenarannya. Dan begitu juga apa yang dikatakan Rocky ya. Yang merasakan apa yang dikerjakan Pak Jokowi dan tingkah laku Pak Jokowi itu banyak masyarakat menilainya positif. Dan kemarin pertemuan silaturahmi ya antara Abu Bakar Ba'asyir dan juga Pak Jokowi itu kan ya atas dasar kalau lo dengar yang udah gua unggah ya di video-video gua ya di channel gua bahwasannya tuh dibuktikan bahwasannya diberikan bahwasannya tuh dibuka lah rahasianya. Kenapa sih itu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu pengen banget ke rumah Pak Jokowi. Ternyata itu adalah sebuah keresahan Abu Bakar Ba'asyir ya. Karena entah kenapa dia itu kepikiran mulu sama Pak Jokowi akhirnya tiba-tiba dia berangkat ya. Ngajak satu orang namanya Ustadz Saipul itu yang buka. Bahwasannya ngajak Ustadz Saipul dan dalam perjalanan baru dikasih tahu tuh sama Ustadz Ba'asyir bahwasannya beliau itu mau ke rumah Pak Jokowi untuk menasehati Pak Jokowi. Nah begitu ya. Aslinya kagak ada gitu. Dan yang lo perlu tahu ya juga Ustadz Abu Bakar Ba'asyir walaupun garis keras tapi beliau itu orang yang ya insya Allah lah orang yang baik lah ya.
dalam hal beragama. Mungkin karena di sekeliling Ustadz Abu ya, Abu Bakar Basir itu banyak yang membisiki hal-hal yang negatif Pak Jokowi. Jadinya beliau mungkin bertanya-tanya apa benar nih, apa benar. Nah, jadilah beliau ini pengen tabayun, bertanya langsung kepada Pak Jokowi. Nah, tanpa banyak orang. Beda sama TPU kemarin. Iya, datangnya itu rame-rame, udah gitu teriak-teriak adili Jokowi. Itu namanya bukan sopan santun. Nah, contoh Ustadz Abu datang sendiri tanpa diketahui siapa-siapa. Kalau kata Ustadz yang menemani Pak Abu, Ustadz Abu kan ya bilang bahwasannya hanya Ustadz Abu Bakar Basir dan Ustadz Saiful serta Tuhan yang tahu. Sebelum itu ya, beliau itu ketikanya sebelum zuhur itu datang. Akhirnya disuruh balik lagi karena Pak Jokowi belum ada di rumah. Ketika balik lagi, bawa satu orang lagi itu yang menemani Ustadz Abu ke dalam. Gitu. Ceritanya begitu. Jadi memang nggak ada agenda apa-apa ya. Dan kalau Pak Jokowi rumahnya rame terus, karena Pak Jokowi kan dicintai ya sama masyarakat ya. Karena kinerjanya, perilakunya, kesabarannya, ya. Dan itu yang diungkapkan oleh masyarakat ya. Kalau Rocky mah ya emang dia sepertinya dia tuh ditempatkan sebagai lakon yang membenci Pak Jokowi, beroposisi dengan Pak Jokowi. Sehingga apa-apa yang dilakukan Pak Jokowi ataupun apapun itu dinilainya buat sama dia tuh negatif aja. Kagak ada bagusnya Pak Jokowi. Ya begitulah ya. Tapi ini ada pandangan menarik dari Gus Ulil ya terkait silaturahmi Ustadz Abu Bakar Basir ke rumah Pak Jokowi. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Nah, Gus, ini yang terbaru nih, Gus. Mantan Presiden ke-7 kita, ya, Pak Jokowi didatangi oleh Abu Bakar Basir. Patah memang nih, Bang. Iya. Kalau kata Bang Budi patah. Ya nggak usah Budi tuh maksa-maksain pakai jembatan-jembatan nggak perlu. Udah. Gue mau tanya apa nggak ada hubungannya, gue tanya aja udah gitu. Ada nih kalau mau dicari bicara soal pemikiran garis keras katanya kan. Budi kan ngomong kayak gitu kan. Tapi nggak perlu. Harus ada bridging ya. Harus di bridging udahlah. Nggak usah bridging. Yang butuh bridging tuh yang terpisah, Gus. Kalau yang kita bersatu ini nggak butuh jembatan kan. Bridging. Nanya apa aja lah. Iya kan. Kalau udah bersatu ini buat apa lagi jembatan kan? Belok-belok aja kan. Belok-belok aja udah. Itu Gus, gimana Gus Ulil melihatnya ini ada nuansa yang menggembirakan bagi sebagian orang tapi juga ada menyedihkan bagi yang lain. Iya, menyedihkan ada yang juga. Gelisah. Ada yang gelisah. Termasuk Bang Ade kan. Ade Armando. Iya. Enggak, saya nggak tahu dari Bang Ade, saya duga aja. Iya. Kalau saya senang dengan perkembangannya Abu Bakar Basir ini, karena saya mengikuti Abu Bakar Basir itu lama sekali. Sejak dia mendirikan Jamaah Islamiyah, ya sampai ada pesantren Ngeruki, sampai isu bom Bali, Jabhatun Nusroh, yaitu ya kelompok yang merupakan afiliasi dari Al-Qaeda ya. Kalau Jabhatun Nusroh itu kalau yang di Indonesia namanya yang milik Abu Bakar Basir itu saya lupa itu ya. Ya jadi perkembangan Abu Bakar Basir ini menurut saya menarik. Dia orang Jombang, Arab Jombang, lulusan Gontor, sama dengan Cak Nur, sama dengan Cak Nun, sama dengan Ki Hashim Muzadi yang pernah menjadi ketua umum PBNU. Saya juga tamatan Darussalam, guys. Iya, iya kan. Tetapi dia mempunyai warna pemikiran atau mengembangkan pemikiran yang berbeda.
pemikiran Islam yang radikal, anti negara Indonesia, mula-mula ya, memperjuangkan negara Islam, mendukung ide tentang khilafah, tapi tiba-tiba belakangan mungkin sekitar 2 tahun yang lalu kembali ke pangkuan 2021 seingat saya. 2021 Iya. dia menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, percaya kembali kepada NKRI. Pernah ada satu potongan video dia nyanyi lagu Indonesia Raya dan sekarang ketemu Jokowi. Saya tidak tahu agenda Dan ketemu. sudah mengirim surat ke Prabowo. Panjang juga karir beliau. Portofolionya banyak, tebal Iya. portofolionya, portofolio politiknya panjang. Nah, saya tidak ngerti apa tujuan pertemuan dengan Pak Jokowi dan apa yang dibicarakan, tetapi saya melihat dari sudut dari sudut apa kira-kira persepsi yang timbul di masyarakat dengan tindakan Abu Bakar Ba'asyir menemui Jokowi ini ya. Bagi saya, orang seperti Abu Bakar Ba'asyir ini itu menarik karena mewakili satu arus pemikiran Islam radikal yang terus mengalami evolusi, kemudian kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi dan mengakui lagi NKRI. Ini penting karena orang seperti ini, mungkin bagi kita yang tidak menjadi bagian dari kelompok-kelompok garis keras ini, mungkin sosok Abu Bakar Ba'asyir tidak terlalu penting atau kita benci karena masa lalunya misalnya. Tetapi saya menganggap perkembangan dia ini itu cukup penting. Minimal itu bisa mempengaruhi orang-orang yang mungkin masih punya ketertarikan ya terhadap ideologi-ideologi radikal. Dan masih ada sebetulnya. Ideologi radikal itu bukan hilang sama sekali. Dia seperti virus itu ya mungkin pada satu saat dia mengalami fase dormant ya, tidur. Tapi ketika ada situasi politik tertentu yang kondusif, bisa muncul lagi. Sekarang momentum ideologi seperti ini hilang. Karena hancurnya ISIS, hancurnya Jabhatun Nusrah di Syria, bahkan sekarang mantan perwira di dalam gerakan Jabhatun Nusrah di Syria sekarang malah justru berhasil berkuasa sekarang, Ahmad Asyara itu. Dan ketika dia berkuasa, kebijakan-kebijakan politiknya ya kebijakan-kebijakan politik yang normal saja. Menempuh misalnya sistem ekonomi yang dia kembangkan, ini sistem ekonomi biasa, tidak ada sesuatu yang misalnya dia ingin mengembangkan ekonomi khilafah misalnya. Kan nggak ada juga itu. Ketika dia berkuasa dengan sistem dan perilaku yang sama dengan penguasa yang lain di dunia saat ini. Tidak ada yang spesial. Ahmad Asyara sekarang ini ya menggunakan sistem republik, ya kan, republik di Syria, dan ya secara formal masih menggunakan sistem demokrasi. Mungkin belum ada pemilu, tapi ya cepat atau lambat nanti akan ada pemilu di sana. Jadi tidak ada sesuatu yang spesial dari kelompok yang dulunya merupakan kelompok radikal itu. Jadi dengan kata lain, kelompok-kelompok yang dulunya kita anggap berbahaya ini, ketika mereka berkuasa, ternyata perangainya tidak beda jauh dengan penguasa pada umumnya. Ya karena realitas politik tidak bisa diingkari. Ketika Anda berkuasa, Anda harus berhadapan dengan situasi politik yang real kan. Tantangan ekonomi, tantangan kesejahteraan masyarakat, keamanan, security, harus berhubungan dengan negara-negara lain di tingkat global, situasi regional di Timur Tengah, ada Israel, ada Saudi, ada ini, ada itu. Ya, pada akhirnya sama dengan negara-negara Arab yang lain. Jadi saya senang sekali dengan perkembangan yang terjadi pada Abu Bakar Ba'asyir ini karena ya ini contoh lah bahwa orang yang mengikuti ideologi radikal itu ya bisa mengalami evolusi.
bahkan Abu Bakar Ba'asyir pun mengalami evolusi. Gitu. Bahkan Gus Ulil juga mengalami evolusi juga, semua orang mengalami evolusi. Oh, ini bisa dimaknai sebagai bentuk dari evolusinya Abu Bakar Ba'asyir. Iya, evolusi, dan evolusinya menuju bukan evolusi Jokowi ya. Bukan. Jokowi udah nggak bisa berevolusi lagi. Ini siapa yang berevolusi nih? Jadi bahwa dia menemui seorang tokoh politik, tokoh yang dulu pernah menjadi presiden ya, presiden dari negara Republik Indonesia yang dulu dikafirkan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Bagi saya dulu Abu Bakar Ba'asyir menyebut Indonesia itu negara tauhid. Tauhid itu ya setan, karena menerapkan sistem sekuler. Tiba-tiba dia sekarang menemui seorang mantan kepala negara tauhid. Dan dia sekarang sudah melayangkan surat kepada Prabowo untuk ketemu dengan kepala negara tauhid. Ya, tauhid ini istilah lama ya, tapi dia sekarang sudah berubah. Saya kira dia sudah melihat Indonesia sebagai negara yang normal, bukan negara tauhid. Memang bukan negara Islam, tetapi negara Indonesia negara yang tidak harus dimusuhi. Ini kan bagus. Bagi saya ini evolusi yang bagus. Terutama buat anak-anak yang masih mungkin punya ketertarikan terhadap ideologi-ideologi seperti ini gitu. Jadi saya sih memandang pertemuan ini dari sudut Abu Bakar Ba'asyirnya, bukan dari sudut Pak Jokowi. Jokowinya.